Sobat Cam semua, kembali lagi bersama aku Jason di CiptaCash. Hari ini aku kedatangan tamu yang mungkin gak asing buat kamu semua, yaitu Ibu Paula selaku Direktur Utama dari Cipta Dana Aset Manajemen. Boleh sapa Bu, Sobat Cam semua? Hai Sobat Cam, apa kabar? Saya Paula, Direktur Utama dari Cipta Dana Aset Manajemen. Oke, jadi Sobat Cam semua, kita akan coba bahas soal rumah. Mungkin kan kamu punya pertanyaan soal rumah, kira-kira waktu yang tepat untuk membeli rumah tuh kapan? Nah, kebetulan narasumbernya ini tepat banget nih, makanya aku pengen tanya-tanya sama Ibu Paula. Gimana Bu, kalau untuk rumah sebenarnya itu baiknya dipersiapkan dari usia berapa Bu? Oke, sebenarnya nggak ada yang pasti usia berapa harus menyiapkan rumah. Karena yang paling penting adalah harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Seperti Ibu Sri Mulyani pernah bilang, sekarang ini generasi muda sangat sulit buat membeli rumah. Karena harga rumah yang makin tinggi, yang tidak sesuai dengan income yang diterima setiap bulan. Jadi lebih cepat kenaikan harga rumahnya daripada kenaikan income-nya. Okay. Jadi itu akan membuat generasi muda sekarang tuh sangat sulit memiliki rumah. Kalau patokan usia berapa? Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Semenjak sudah menerima penghasilan secara bulanan, itu juga udah mulai bisa dipikirkan. Apakah mau membeli rumah? Tentunya membeli rumah kan tidak murah ya. Harus banyak pertimbangan-pertimbangan. Atau sementara ngontrak atau nyewa dulu. Oke. Gitu. Nah, berarti Ibu sedikit sependapat ya, kalau misalkan ada pernyataan di luar yang ngomongin soal milenial tuh susah untuk punya rumah. Berarti Ibu anggapannya setuju? Betul, ya? Setuju. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak bisa. Masih ada kemungkinan untuk bisa ya Bu? Yes, betul. Nah, kalau untuk itu nih, aku mau nanya nih, kalau misalkan usia 30-an, terus dia income-nya mungkin masih 10 jutaan, kira-kira baiknya gimana Bu? Apakah dia ambil coba KPR atau mungkin dia kontrak dulu atau gimana Bu? Ya, usia 30-an, kemudian income-nya single income, sudah nikah, 10 jutaan. Saya sih sangat menyarankan buat nyewa atau ngontrak dulu. Begini, secara umum disarankan akan lebih baik kalau cicilan setiap bulan atau angsuran itu maksimal 30% dari pendapatan bulanan. Misalnya pendapatan bulanannya 10 juta satu bulan. Dia maksimal boleh ngutang atau nyicil atau ngangsur 3 juta satu bulan. 3 juta ini tinggalan dihitung nih. Cukup nggak ya buat nyicil KPR? Cukup nggak? Apalagi misalnya dia masih ada cicilan mobil dan lain-lain. Kalau dia duit 10 juta udah habis buat bayar cicilan rumah, mobil, ataupun motor, duit sisanya berapa setiap bulan? Misalnya cuma tinggal 3 juta atau 5 juta, apakah bisa cukup buat hidup di Jakarta misalnya? Itu juga harus dipikirkan. Jadi saran saya buat generasi muda yang masih gajinya, pendapatan bulanannya masih mungkin ya, saya naikin dikit dah, di bawah 20-an juta lah misalnya. Sangat disarankan buat nyewa atau ngontrak dulu. Nyewa atau ngontrak tidak selalu jelek ya. Pasti akan ada kebaikan dengan kerugiannya juga. Kebaikannya dulu nih buat nyewa. Nyewa atau ngontrak rumah itu akan ideal sekali buat generasi muda yang mobilitasnya sangat tinggi. Misalnya tahun ini dia ditugaskan di Jakarta, tahun depan dia ditugaskan di Surabaya, di Semarang, pindah-pindah. Itu kan idealnya memang mesti nyewa ataupun kontrak. Kemudian kebaikan dari sewa itu lagi tidak dibutuhkan dana yang besar. Tidak dibutuhkan dana yang besar dalam arti punya uangnya berapa, nanti itu yang uang buat ngontrak atau nyewa rumah. Kemudian
biaya maintenance perawatan rumah biasanya itu ditanggung oleh si pemilik rumah. Ya, biasanya. Biasanya. Nah, tapi ada juga nih kerugiannya dalam menyewa rumah. Misalnya, dia nggak punya aset, pasti kan, karena buat nyewa. Kemudian kalau ngontrak atau nyewa dalam waktu 1 tahun apalagi, itu sangat mungkin uang sewa tahun berikutnya itu akan mengalami kenaikan. Ya. Itu biasanya bisa diakalin dengan kalau nyewa ngontrak sekaligus aja 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Terus lagi kerugiannya apa? Mesti pindah-pindah. Benar. Pindah rumah tuh luar biasa repotnya. Ya. Apalagi kalau buat generasi muda yang sudah punya anak itu nggak mudah buat pindah-pindah rumah. Terutama buat anak yang udah sekolah, itu kan juga susah ya, kasihan nanti dia harus pindah-pindah sekolah. Nah, tapi menyewa rumah adalah solusi yang paling utama saat ini apabila belum ada dana yang mencukupi. Sementara belum ada dana yang cukup buat DP rumah DP, ya. ataupun nyicil rumah, dananya itu tetap disisihkan, bisa dimasukin ke dalam reksadana misalnya. Dimasukkan ke reksadana setiap bulan. Oke, itu bisa jadi alternatif juga ya, Bu? Bisa jadi alternatif. Nanti apabila uangnya yang diinvestasikan di reksadana sudah terkumpul, bisa dijadikan DP. DP biasanya DP rumah antara 20 sampai 30-an persen. Ya. Tapi bukan cuma DP aja loh yang mesti yang dihitung apabila mau membeli rumah. Biaya-biaya juga perlu dihitung. Ya. Biaya notaris, biaya balik nama, PPN, segala yang lain-lain itu bisa menghabiskan antara 5 sampai 10% dari total harga rumahnya sendiri. Ya. Benar. Jadi DP-nya bukan cuma melulu disisihkan 20 sampai 30%, tapi plus biaya-biayanya yang tidak kecil. Nanti kalau sudah kekumpul, silahkan cari rumah yang bisa cukup lah DP-nya. Nah, nanti kalau sudah punya rumah, harus dipikirkan lagi akan ada biaya PBB, pajak bumi dan bangunan yang setiap tahun harus dibayar. Itu juga harus masuk dalam hitung-hitungan. Jadi memang yang diperhatikan itu banyak ya, Bu ya. Kalau banyak sekali. Membeli rumah itu gimana, mengontrak juga gimana. Ya. Jadi buat sahabat Cam juga, sebelumnya aku udah diskusi sama Ibu juga. Sebenarnya banyak juga insight yang aku dapat. Karena kalau aku pribadi itu kan biasanya untuk ngontrak rumah gitu ya per tahun. Ternyata memang dengan adanya Ibu juga kayak, oh kalau misalkan kontrak dengan sistem panjang terus bayarnya per tahun, itu ide yang bagus juga karena itu bisa mengurangi dari naik-naik terus gitu, karena kan mereka bisa ngakalin gitu. Betul. Jadi itu ide yang bagus yang mungkin sahabat Cam kalau misalkan ada rezekinya bisa coba tuh kontraknya dibikin seperti itu, jadi bisa lebih ringan ke depannya. Nah, menarik Bu ya, soal rumah ini. Jadi orang banyak yang struggle untuk nyisihin buat rumah, ada yang mereka belum mampu, tapi di satu sisi Ibu memberitahu bahwa bisa tuh solusinya dengan kita rutin berinvestasi di reksadana. Yes, menurut Ibu reksadana saham cocok nggak sih buat untuk menyisihkan di situ? Tadi usianya masih 30-an. 30-an ya sangat cocok reksadana saham. Karena sejarahnya kalau kita lihat ke belakang, pasar modal kita kenaikannya cukup pesat ya. Indeks saham gabungan kita sekarang sudah hampir mendekati 7.000. Dan itu jadi berarti ada kenaikan lumayan ya, yang mana itu bisa membantu dalam generasi muda mengumpulkan uang untuk ngumpulin uang buat bayar DP rumah. Itu sih. Jadi reksadana saham itu adalah salah satu pilihan yang tepat. Terus gimana kalau misalnya pas lagi mau bayar DP, harga saham lagi anjlok misalnya? Nggak apa-apa, no worry. Tunggu aja, nanti juga pasti akan bounce back lagi, naik lagi. Oke, jadi sebenarnya di sini kalau sahabat Cam belum paham juga, kalau reksadana saham itu kan basically dikelola oleh
fund manager nih yang udah kredibel, sekalipun dia turun, ya kamu harus lihat kalau reputasinya bagus dan apa, ya kamu tetap fokus. Ya, jadi turun itu hal yang biasa di dalam pasar modal, terutama di reksadana juga. Yang penting tujuannya apa, kapan, ya udah tinggal disisihin. Menurut Ibu ada nggak sih waktu ideal, misalkan 5 tahun, mempersiapkan 10 tahun untuk membeli rumah tersebut nih? Terlepas dari sekarang dia lagi kontrak. Kalau menurut saya paling cepet idealnya tuh 3 tahun ke depan. Ya. Kalau 5 tahun ya makin banyak lah. Tapi harus komitmen ya. Komitmen dalam arti hari ini nih beli reksadana saham 3 juta misalnya. Bulan depan juga naruh lagi 3 juta. Jangan bulan ini 3 juta terus bolong, nggak pernah masukin lagi sampai nanti dapat bonus misalnya. Ya itu nggak kumpul 10 tahun juga nggak bakal kumpul. Jadi sebenarnya konsistensi Bu ya? Konsistensi ya, komitmen dan konsisten. Konsisten. Jadi mungkin kalau kita misalkan yang budgetnya terbatas, misalkan hari ini 3 juta, bulan ini 3 juta, mungkin 2 juta, itu lebih baik ketimbang nggak sama sekali. Nggak sama sekali ya. Ada kata-kata yang pada saat itu Ibu pernah kasih tahu ke saya tuh yang konsisten, persisten, sama apa itu lagi? Saya lupa. Konsisten sama jangan menyerah. Oh iya, jangan menyerah. Konsisten, persisten, dan jangan menyerah. Itu jadi bisa diterapkan juga nih buat sahabat Cam juga 3 hal tersebut. Yang penting kamu ada kemauan, kamu tahu tujuan, kamu terus aja. Betul. Nanti akan ada masanya rezeki gitu. Kecuali kayaknya nih, kalau misalkan kamu punya orang tua yang kaya nih. Nah, itu salah satu solusi juga. Oh gitu. Punya orang tua yang kaya yang bisa beliin rumah. Punya pasangan yang kaya yang udah bisa beli rumah. Nah, itu solusi, another solution ya. Another solution ya. Itu di luar daripada ini juga. Tapi kan nggak semua orang memiliki privilege ini. Betul. Jadi kita tadi bicarakan kebanyakan orang yang nggak punya privilege dua ini. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu akan terbantu ya. Sangat. Ya. Sangat, iya. Apalagi punya ya income suami yang besar atau income istri yang besar ngebantu gitu ya. Oh, terus juga kalau buat generasi muda, saya selalu menyarankan sih lebih baik punya double income. Oh, tuh. Jadi jangan cuman suaminya aja yang karena masih pasangan muda, lebih baik kedua pasangan suami istri juga bekerja, punya income masing-masing, itu sangat membantu. Ya, jadi mungkin kalau salah satu lagi kurang bagus, entah dia punya bisnis atau bisa dia saling mendukung. bisa bantu. Bener, gitu. iya. Yang penting komunikasi mungkin ya. Ya gimana Bu? Iya, bener komunikasi. Dan juga biasakan kalau udah punya double income, biasain punya utang tuh nggak boleh lebih dari 30%. Jadi kan orang suka bilang, gaji cuma numpang lewat di rekening gitu kan. Doang. Karena utangnya kebanyakan. Bener. Utang dalam hal ini juga termasuk kartu kredit ya. Kita belanja pakai kartu kredit, tiba-tiba setiap bulan kita udah mesti bayar, nyicil lagi ya. Dicicil berapa kali, 10 kali, itu juga harus dihitung termasuk cicilan. Biasakan maksimum 30%, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti kita kerja cuman buat bayar utang loh. Nah, sedih ya, jadi kayak masa depan kamu tuh buat bayar utang yang sebenarnya terlalu berat. Betul. Jadi komposisinya itu 30% ya Bu ya? Maksimum 30%. Oke, maksimum 30%. Bedakan dengan kebutuhan dengan keinginan. Nah, itu dia. Jadi harus saling komunikasi dan mungkin pencatatan ya Bu ya, biar mungkin lebih detail, tahu. Nah, mungkin tips Bu buat sahabat Cam yang pengen punya rumah suatu hari nanti itu gimana Bu? Selain daripada mungkin itu di luar yang kayak punya pasangan yang berduit ya Bu ya. Iya. Kalau yang belum cukup dananya, silakan sewa atau kontrak rumah, tapi usahakan jangan cuma 1 tahun. 1 tahun tuh cepet banget. Nah, karena kita kan waktu pas kita nyewa atau ngontrak, kan kita juga maunya nyaman. Mungkin kita ada beli meja, lemari, ya, yang membuat hidup kita nyaman selama tinggal di rumah kontrakan itu. Nah, jadi coba kalau bisa 3 tahun ataupun kalau bisa 5 tahun. Kita kontrak. Kemudian selama 3 tahun, 5 tahun itu juga sisihkan uang, sejumlah uang
masukkan ke dalam bentuk reksadana setiap bulan rutin, itu buat uang muka membeli rumah nanti di kemudian hari, baik 3 ataupun 5 tahun lagi ke depannya. Nah, setelah uangnya kekumpul, lihat cukup apa enggak. Kalau misalnya uangnya ternyata kumpulnya besar, ya mungkin bisa beli rumah di Simpruk mungkin, Permata Hijau, ya kan. Kalau uangnya enggak cukup, mungkin bisa beli rumah yang di pinggiran Jakarta atau di Bogor misalnya, dengan fasilitas publik yang sudah semakin bagus, MRT, LRT, mungkin bisa di daerah pinggiran Jakarta ya. Betul. Itu dia. Nah itu, jadi tips dari saya, maksimum utang atau cicilan 30% setiap bulannya. Kemudian selain itu juga biasakan sisihkan uang setiap bulan secara rutin buat mengumpulkan dana untuk bayar uang muka rumah. Benar. Kemudian kalau bisa double income. Itu sih. Jadi ini bagus banget ya. Memang tips dari Ibu Paula juga. Cuman ya yang penting teman-teman, kalau dari aku sih ada kemauan dulu deh untuk nyisihin gitu ya. Yang penting konsisten, karena persisten dan jangan menyerah. Dan juga kita nggak pernah tahu hidup orang bisa berubah kapan aja. Mungkin sekarang kita apa, tapi ternyata Tuhan bisa nakdirin kita suatu hari jadi apa, jabatannya apa, atau mungkin kita punya sampingan apa. Di situ mungkin kamu bisa terkumpulnya lebih cepat. Betul. Yang penting punya kebiasaan yang baik seperti yang Ibu bilang. Mudah-mudahan Ciptakes hari ini dapat bermanfaat banget buat yang nonton. Oke, sahabat Jam semua, ini aja video hari ini. Terima kasih Bu atas bantuan untuk ngobrolnya juga ya. Buat kamu yang ingin follow social media dari Ciptadana Asset Management, bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kalau kamu mau mulai investasi juga bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa kontak tim sales kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.